Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Septiawardani dari kelas AK20C akan mempresentasikan tugas mengenai informasi pengambilan keputusan manajemen tingkat atas, menengah, dan bawah. Baik, di sini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, manajemen puncak atau top level of management, yaitu pengambilan keputusan tidak terstruktur digunakan oleh manajemen puncak sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan strategis yang meliputi penentuan tujuan dan sasaran serta rencana jangka panjang organisasi. Manajemen puncak bertanggung jawab terhadap arah kemajuan perusahaan. Informasi yang dibutuhkan manajemen tingkat ini ialah informasi yang luas mengenai arah kecenderungan perusahaan dan lingkungan eksternal. Manajemen puncak atau top level of management umumnya terdiri atas direksi, CEO, GM atau General Manager, atau yang sering pula disebut Presiden Direksi atau Presdir. Direksi merupakan perwakilan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Mereka dipilih oleh pemegang saham perusahaan dan CEO dipilih oleh Dewan Direksi perusahaan. Ciri-ciri dan peran yang paling utama dari manajemen puncak adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat menentukan rencana, tujuan, serta kebijakan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen di bawahnya yang ada pada organisasi. Yang ketiga, memobilisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan yang tersedia. Dan yang terakhir, manajemen puncak umumnya bekerja dari pemikiran, perencanaan lalu memutuskan. Maka dari itu manajemen puncak juga sering disebut otak organisasi atau administrator. Selanjutnya pada poin kedua terdapat manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dari hierarki pada sebuah perusahaan atau organisasi. Manajemen tingkat ini bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen pada tingkat ini adalah keputusan setengah terstruktur. Manajemen tingkat ini bisa meliputi beberapa tingkatan, membawahi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Berikut terdapat tugas dan peran manajemen tingkat menengah, yaitu yang pertama, menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Yang kedua, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga, mengkoordinasi seluruh aktivitas dari semua departemen yang ada. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Selanjutnya, mempersiapkan rencana jangka pendek, umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Dan yang terakhir, bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Lalu yang ketiga, terdapat manajemen lini pertama atau manajemen tingkat bawah, yaitu tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi yang memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga operasional pada sebuah perusahaan atau organisasi serta tidak membawahi manajer yang lain. Pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen pada tingkat ini adalah keputusan terstruktur. Manajemen tingkat ini umumnya terdiri atas mandor dan pengawas yang dipilih oleh manajemen level menengah. Mereka biasanya juga disebut dengan tingkat supervisor atau pengawas, bahkan mereka pula dikenal sebagai manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana-rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen yang lebih tinggi. Manajemen tingkat yang paling bawah ini melaksanakan beberapa aktivitas, yaitu mengarahkan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral kepada karyawan, dan menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Baik, hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.